Berikan kuasa sakit saya jiwa jemaat keluarga Allah. Biar aku menanggung rasa sakit mereka. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku memimpi mereka. Aku tanggung jawab mereka. Coba jujur kalian ngelihat teman-teman, gimana rasanya, nyampe nggak di hati kalian? Ya, lihat Bahar bin Smith ini nangis teman-teman. Makanya muncul di kolom komentar teman-teman, komentar-komentar yang aneh ya. Nangis bohong-bohongan biar dapat simpati dan dapat amplop ya. Seperti itu komentar netizen teman-teman. Dan intihina habaib apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video Bahar Smith teman-teman saat ceramah tiba-tiba nangis. Saya kok ngerasa aneh aja ngelihatnya nangis teman-teman. Padahal dia nangis sedang menceritakan perjuangan Rasulullah. Tapi ya mohon maaf kok rasanya di hati saya nggak nyampe ya teman-teman. Karena apa? Ya di kepala saya ini sudah tergambar sosok Bahar bin Smith itu manusia kasar, ya mulutnya isinya sampah, ya suka mencaci maki teman-teman. Ya jadi aneh aja bagi saya. Nggak tahu mungkin kalau kalian teman-teman. Ya makanya muncul di kolom komentar teman-teman komentar-komentar yang aneh ya. Coba sedikit saya bacakan sebelum kita simak videonya. Gagal jadi cucu Nabi ini mah ya. Kemudian nangis cicilan leasing dan bank numpuknya belum pada kebayar semua ya. Kemudian nangis bohong-bohongan biar dapat simpati dan dapat amplop ya. Seperti itu komentar netizen teman-teman. Ya karena mungkin nggak nyampe di hati mereka ya. Sama mungkin perumpamannya seperti ya begal motor ya, perampok, pencuri. Karena kalian sudah tahu kebiasaannya teman-teman. Ya suatu ketika kalian melihatnya nangis, misalkan dihajar oleh massa teman-teman, atau dihajar polisi, TNI, kalian justru mensyukurinya teman-teman ya. Aneh aja ngelihat mereka nangis. Bukannya kita ikut sedih ngelihat si begal, si perampok teman-teman, tapi justru kita mensyukuri. Ya kurang lebih perumpamannya seperti itulah. Jadi aneh aja saya ngelihat Bahar Smith ini teman-teman nangis ya. Karena sosok Bahar Smith ini teman-teman sekali lagi ini harus dibedakan. Bahar Smith ini bukan orang tegas teman-teman, tapi kasar ya. Yang namanya tegas itu ya seperti Rasulullah atau para ulama yang lain. Hukum Allah A ya katakan A, ya B dikatakan B. Tapi justru kebalikannya, Bahar Smith itu justru banyak menyimpang dari ajaran Rasulullah, banyak berdusta justru atas nama Rasulullah SAW teman-teman. Jadi ya meskipun dia sedang bercerita tentang kisah Rasulullah lalu dia menangis, kayaknya kok nggak nyampe teman-teman ya. Bukan hati kita loh yang bermasalah teman-teman ya, tapi tergantung siapa yang menceritakan ya. Kalau Bahar Smith sih kayaknya sulit teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya teman-teman. Apa yang telah kau berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan untuk Rasulullah? Rasulullah berjuang agar iman itu sampai Islam. Ini videonya pendek teman-teman, tapi intinya dia nangis lah gitu ya. Coba ini video kedua. Di sebelah kanan itu ada sebuah tempayan kecil berisi air. Beliau letakkan tangannya, beliau usap keringat-keringat yang tumpah dari wajah. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini yang sesakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Umatku akan merasakan rasa sakit yang lebih dari ini Rasul. Mendengar itu Rasulullah menangis terus. Itu tangisan Rasulullah sebelum wafat. Mendengar umat yang merasakan Rasulullah, Nabi Muhammad angkat tangan, doa yang menutupi kepergian Rasulullah, doa yang menutupi wafat Rasulullah. Apa doa beliau? Allahumma ambil wala ummati min sajdatul malu walaki la ilaha. Ya Allah, ingatkanlah Rasulullah untuk umatku dan beratkanlah Rasulullah untuk berikanlah Rasulullah jemaat keluarga Allah. Biar aku menanggung rasa sakit mereka. Mereka tidak akan kuat,
mereka tidak akan sanggup. Aku memimpin mereka, aku tanggung jawab mereka. Ya aku yang menanggung saja untuk maafku ya Allah. Apa yang kalian korbankan oleh Muhammad? Apa yang kalian perjuangkan oleh Muhammad? Dan Muhammad berdakwah pagi siang sore malam kehujanan kepanasan agar iman sampai, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan, sama seperti kalian lempar kotoran di wajah Nabi Muhammad. Maka saudara-saudara, jaga betul-betul Islam, jaga syariat Nabi Muhammad. Coba kalian pikir, apa yang sudah kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara? Apa? Coba jujur kalian ngelihat teman-teman, gimana rasanya, nyampe nggak di hati kalian? Ya, lihat Bahar bin Smith ini nangis teman-teman. Ya, padahal Bahar ini sedang menceritakan bagaimana sakitnya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibebankan rasa sakit tersebut dari umatnya kepada beliau saja, Nabi Muhammad. Akan tetapi rasanya kok nggak nyampe ke kita teman-teman ya. Coba jawab jujur teman-teman, kenapa? Kalau kalian katakan nggak nyampe, ya karena itu teman-teman. Gambaran yang ada di kepala kalian adalah sosok Bahar bin Smith adalah manusia kasar teman-teman, mulutnya sampah. Jadi bedakan yang kasar dengan yang tegas. Kalau manusia tegas teman-teman pasti nyampe itu ketika dia menangis ya. Abu Bakar itu manusia tegas ya. Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab itu kasar, tegas teman-teman ya. Meskipun mungkin masa lalunya sebelum beliau hijrah ya menjadi Islam mungkin kasar teman-teman, tapi setelah itu yang saya maksud, setelah menjadi sahabat Rasulullah, beliau Umar bin Khattab menjadi sosok yang tegas. Agar tapi di balik ketegasan beliau menjadi seorang khalifah teman-teman, coba baca biografinya teman-teman, menangis kita ya, nangis. Lagi giliran Bahar bin Smith kok nggak nyampe teman-teman ya. Malah yang saya katakan tadi muncul komentar-komentar lucu teman-teman ya. Mungkin saya ingin mengatakan begini teman-teman ya, mungkin Bahar bin Smith ini lebih pantas menangis ya kalau melihat isi-isi ceramahnya teman-teman. Cobalah Bahar Smith itu simak video-videonya yang sudah ya lewat teman-teman ya, kedustaannya, cerita-cerita dongeng khurafatnya teman-teman, bahkan berdusta atas nama Nabi SAW teman-teman ya. Contoh lah yang pernah diceritakan oleh Bahar Smith teman-teman, ada seorang wali, seorang habib yang satu kali duduk itu bisa baca surah Yasin sampai 99.000 kali. Coba itu yang harus ditangisi oleh Bahar Smith ya. Karena apa? Ya dia akan bertanggung jawab lah di akhirat teman-teman ya, karena sudah berdusta membuat cerita-cerita seperti itu. Dan korbannya ya banyak muhibbinya, terutama yang percaya dengan cerita dusta tersebut teman-teman. Dan dosanya yang lebih besar lagi ya terhadap Rasulullah SAW. Dia ini pernah cerita ada seorang wali di Hadramaut sana teman-teman, walinya wali perempuan teman-teman. Akan tetapi karena begitu cinta dengan Rasulullah teman-teman, Rasulullah katanya setiap hari menjumpai wali perempuan tersebut teman-teman. Itu diantara kedustaan Bahar Smith. Kemudian ceritanya yang katanya Nabi Hud alaihissalam, yang kebiasaannya Syekh Abu Bakar bin Salim katanya setiap minggu itu berziarah ke makam ya Nabi Hud alaihissalam yang ada di Yaman sana. Padahal itu juga nggak benar makamnya teman-teman. Namun suatu ketika Syekh Abu Bakar bin Salim ini alfa ya, dalam beberapa minggu terakhir tidak berziarah ke makam ya Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya katanya Nabi Hud alaihissalam keluar dari kuburannya, kemudian mendatangi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, protes akan di situ teman-teman ya. Wahai Abu Bakar bin Salim, kenapa kamu tidak menziarahi makamku minggu ini? Kalau begitu ya mulai hari ini aku yang bergiliran menziarahi rumahmu. Kan ini kan cerita dusta teman-teman. Harusnya itu yang ya membuat Bahar bin Smith nangis teman-teman ya, melihat isi ceramah-ceramahnya yang sudah lewat teman-teman. Karena apa? Itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla teman-teman. Ya terlepas dari benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya teman-teman, Bahar Smith ini nangis ya
di dalam video yang kita lihat ini teman-teman ya, wallahualam. Karena tapi ya Bahar bin Smith ini yang saya katakan tadi harus lebih banyak mengoreksi isi ceramahnya teman-teman ya. Itu yang harus atau lebih pantas untuk ditangisi teman-teman. Karena apa? Bahar Smith ini banyak menyesatkan orang lain dalam ceramahnya. Jadi ya mohon maaf ya, bukan berarti kita yang gak suka mendengar cerita tentang perjuangan Rasulullah atau bagaimana Rasulullah memperjuangkan umatnya, bahkan keinginan dari Rasulullah yaitu beban ya sakit kematian itu dilimpahkan ke beliau sendiri. Bukan masalah itunya, tapi tergantung orang yang menyampaikannya teman-teman. Yang nggak tahu bagaimana perasaan kalian melihat Bahar Smith ya nangis seperti itu teman-teman ya. Coba tulis di kolom komentar kalian. Taib. Mungkin itu bisa kita share teman-teman di video kalian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam akhlak sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.